Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Alira Tasya Jahra. Saya bersekolah di SDN Bojong Becik. Saya kelas 5. Pada tantangan bulan ini, saya telah membaca buku yang berjudul Seri Analogi Fabel Nusantara, Kisah Petualangan Buaya dan Hewan Lainnya. Asal mula biawak kehilangan bisanya. Penulis Atisah Desi Nurul Anggraeni dan kawan-kawan. Penerbitnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada bulan ini saya membaca buku Fabel. Fabel adalah hewan yang bertingkah layaknya manusia. Halaman pada buku ini 34 halaman. Saya bacakan ceritanya. Asal mula biawak kehilangan bisanya. Musim kemarau yang berkepanjangan. Semenjak ada hewan yang baru datang yang sombong. Berjalan di depan tidak mau menyapa. Malah dikeluarkannya lidah panjangnya itu. Seisi hutan sibuk membicarakan biawak. Binatang seperti kijang yang badannya kira-kira sejengkal manusia dewasa. Dengan penjuru negeri, semua makhluk tahu siapa pendatang baru yang punya bisa berbahaya. Tapi bisa di lidahnya digunakan untuk pamer sepanjang jalan, sehingga ia merasa paling hebat di muka bumi. Menyingkir, biawak lewat. Katak-katak hijau di tepi danau. Diam-diam, pelan-pelan, nanti dia tahu kalau kita sedang membicarakannya. Dengan gaya khasnya, biawak menepi ke air danau. Dengan mulut yang terbuka lebar, dia mulai minum air danau dengan rakus. Apa yang kalian lihat? Kalian merasakan bisaku. Seperti itu sekali kalian melihatku. Gak senang kalian sama aku, gertak biawak sambil mengeluarkan lidahnya. Sehingga terlihat bisa-bisa yang bersarang dalam mulut si biawak. Tidak biawak, bukannya saya tidak senang melihatmu. Saya hanya menyarankan, tolong untuk perangaimu itu jangan berjalan seperti orang jagoan. Biawak sudah mulai menyemburkan bisanya di sembarangan tempat. Biasanya diserak di batu, di batang kayu, di semak-semak, bahkan di tepi air. Mengapa kau berserakan bisa kamu ini? Kalau bisa kamu mengenai saya, mudaratnya sangat besar untuk saya. Saya tidak bisa kamu makan. Membuat masalah di air keruh dengan kamu ini, kata siput yang dari ke hari masih di danau. Karena tata krama biawak sudah berlebihan, berkumpullah beberapa penghuni di hutan itu. Di antaranya siput, katak, ular, lipan, kalajengking, dan beberapa semut. Saya adalah usul. Bagaimana kalau bisanya kita ambil? Jadi si biawak tidak akan mengulangi menebar bisanya kembali, kata si kalajengking dengan semangat. Bagaimana caranya mengumpulkan bisanya itu, kala? Tanya katak yang terlihat bingung sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tidak sulit caranya, katak. Yang mengumpulkan bisanya itu kami yang punya bisa seperti saya. Ular dengan lipan, saya percaya biarpun bisa kami lemah juga sedikit, tapi bisa untuk bertahan dari bisa si biawak, sambung kalajengking dengan wajah berapi-rapi. Sampai suatu ketika ia marah tidak berkesudahan karena bisa yang ada di dalam mulutnya habis tidak tersisa. Biawak, Kok tidak ada lagi bisamu yang kau tebar di segala sudut hutan ini? Kata lipan sambil melihat bisa yang sudah tambah kuat. Biawak hanya diam, tidak berkata sepatah kata pun, sambil pelan-pelan membalikkan badan lalu berlari. Sejak kejadian itu, biawak tidak punya bisa sedikit pun. Bahkan sejak itu, biawak sering berjalan sembunyi-sembunyi karena malu. Hikmah yang saya dapatkan setelah saya membaca buku ini, janganlah menjadi orang yang sombong. Sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.